Ya, menganalisis masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, ini adalah peta konsep atau apa namanya ini sebagai acuan yang akan Bapak sampaikan. Nah, dalam pelajaran ini ada masalah ekonomi ya, ada masalah klasik, ada masalah modern. Kalau klasik ini terdiri dari masalah produksi, distribusi, konsumsi. Nah, sedangkan modern terdiri dari masalahnya barang apa yang akan diproduksi, bagaimana produksi dilakukan, siapa yang memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, itu dipikirkan juga di sini. Nah, sedangkan pelaku ekonomi itu ada 4. Pertama, perusahaan, kedua, konsumen, ketiga, pemerintah, yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, ini yang akan Bapak sampaikan sama kalian. Oke, kita lanjut pokok permasalahan ekonomi. Pokok permasalahan masalah ekonomi yaitu masalah klasik tadi dan modern. Ya, terus masalah kesempatan kerja. Nah, yang klasik. Teori ini berdasarkan pemikiran ahli ekonomi namanya Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan atau kemakmuran. Dalam kesatuan proses itu, para pendukung ekonomi klasik amat menekankan kekuatan pasar, sehingga menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Ya, jadi mereka mereka menekankan kekuatan pasar yang menentukan, bukan campur tangan pemerintah. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran tersebut dapat dicapai. Yang disebut dengan kemakmuran di sini yaitu suatu di mana barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia. Nah, permasalahan ekonomi klasik. Yang pertama, masalah produksi, kedua distribusi, ketiga konsumsi. Nah, masalah produksi. Masalah produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak atau melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah distribusi. Distribusi berarti bagaimana supaya barang itu sampai di tempat tujuan. Setelah benda pemuas kebutuhan selesai diproduksi, masalah yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut, barang itu bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Terus yang kedua, sistem distribusi klasik melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Bagaimana sistem distribusinya supaya barang itu sampai di tangan konsumen. Yang berikutnya masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Terus barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Pokok permasalahan ekonomi modern. Pokok permasalahan ekonomi modern terangkum dalam 2 kata kunci, kelangkaan dan pilihan. Yang pertama menjadi penyebab kedua sehingga muncul 4 pertanyaan mendasar tentang what, how, who, dan for whom tersebut. Walaupun masyarakat menghadapi pernyataan sama, namun cara mengatasinya berbeda-beda. Inilah yang melahirkan sejumlah sistem ekonomi. Pertama, what, apa? Barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa harus ditentukan supaya jangan salah sasar. Ya, yang jelas kebutuhan anak beda dengan orang tua. Jadi artinya di sinilah yang memproduksi harus tahu apa yang harus diproduksi. Berikutnya, di antara sekian banyak barang dan jasa, manakah yang harus dipilih untuk diproduksi? Ya. Keputusan produksi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, dalam produksi ini berarti supaya tidak rugi, artinya harus pas yang diproduksi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya bagaimana, how atau bagaimana. Dengan cara bagaimana proses produksi dilakukan.
Maksudnya adalah siapa yang akan melaksanakan, menggunakan sumber daya apa saja, dengan teknologi apa saja, terus seberapa besar skala produksinya. Sebelum tindakan produksi dilakukan, tindakan yang terbaik adalah melakukan riset terlebih dahulu, kemudian membuat perencanaan atau planning. Jadi sebelum produk itu diciptakan, diproses atau diproduksi, berarti planningnya harus ada. Ya, seperti tadi, kira-kira apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang itu diproduksi. Faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor. Pertama, pilihan kombinasi sumber daya yang dilakukan yaitu sumber daya manusia, alam, dan modal. Perencanaan proses produksi untuk mendapat keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Yang ketiga, penentuan teknologi yang akan digunakan, pertimbangan-pertimbangan faktor eksternal seperti harga perekonomian nasional dan internasional, tingkat suku bunga, biaya produksi, inflasi, kurs valuta asing, dan sebagainya. Ya, siapa pelakunya atau who? Banyak pilihan yang bisa melakukan produksi yaitu pemerintah, swasta maupun koperasi. Pertimbangan mengenai pelaku produksi merupakan hal yang penting karena setiap pihak memiliki kelebihan tertentu yang mungkin mampu melakukan produksi lebih baik. Nah, ini untuk siapa? Untuk siapa barang itu? For whom? Barang dan jasa yang dihasilkan itu. Siapa yang harus menikmati dan memperoleh manfaat dari barang dan jasa tersebut? Bagaimana seluruh produksi didistribusikan kepada anggota masyarakat? Apakah suatu produk ditujukan untuk masyarakat secara umum atau untuk segmen pasar tertentu? Lanjut, pokok permasalahan ekonomi dan kesempatan kerja. Kita telah mempelajari bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Karena itu, manusia melakukan pilihan dan pengorbanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam kaitan dengan pilihan itu, kita kemudian mempelajari pokok masalah ekonomi. Lalu apa kaitannya antara masalah ekonomi dengan kesempatan kerja? Mari kita lihat keputusan suatu negara. Misalnya negara A memutuskan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya akan komputer, maka pemerintah berniat untuk membangun pabrik komputer di kota A. Dengan demikian, pemerintah akan memerlukan banyak pekerja untuk pabrik tersebut. Jika pemerintah memutuskan untuk mengimpor komputer dari negara lain, maka tidak akan ada pertambahan lapangan kerja. Berarti kesempatan kerja akan hilang. Nah, jadi ini adalah usaha yang dilakukan pemerintah. Kira-kira untuk mendatangkan komputer tadi, katanya apakah kita mengimpor atau kita membuat perusahaan sendiri atau pabrik sendiri supaya diciptakan. Maksud pemerintah, kalau di Indonesia diproses otomatis dia mendatangkan pemasukan bagi masyarakat yang bekerja di sana menjadi sumber penghasilan. Tapi kalau semuanya komputer itu diimpor, otomatis ya ada di sana tenaga kerja yang dipakai, tidak ada kesempatan kerja yang di sana. Nah, itu mengenai yang masalah pokok masalah ekonomi ya. Yang berikutnya, pelaku ekonomi dan arus. Nah, semua kegiatan dalam perekonomian memiliki pelaku ekonomi. Tanpa pelaku ekonomi, kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi tidak bisa. Pelaku ekonomi dibedakan menjadi 4 kelompok. Rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan masyarakat ekonomi luar negeri. Ini adalah para pelaku ekonomi. Kalau ini tidak ada, berarti ekonomi tidak berjalan. Yang pertama, rumah tangga produksi atau perusahaan. Rumah tangga produksi disebut juga perusahaan atau produsen penghasil. Perusahaan adalah kelompok anggota masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya perusahaan yang ada di Pangkalan Bun, misalnya PT Korindo. Dia menghasilkan berbagai jenis plywood yang diekspor, bahkan yang ada di rata-rata diekspor, tapi ada juga akhirannya sebagian jadi dijual di lokal domestik ya. Yang berikutnya adalah peranan rumah tangga produksi. Ya, produsen sebagai rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengguna faktor produksi
Agar mampu menghasilkan barang dan jasa, perusahaan memerlukan berbagai faktor produksi berupa sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan keahlian. Jadi perusahaan ini tidak bisa berjalan kalau ini tidak ada. Sumber daya alam tidak ada, modal tidak ada, dan tenaga kerja atau manusia yang bekerja yang punya keahlian di sana. Oke. Agen pembangunan. Agen berarti perantara atau pembantu. Sebagai agen pembangunan artinya rumah tangga produksi membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, seperti membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, mensejahterakan karyawan, dan sebagainya. Itu adalah agen pembangunan. Jadi perusahaan merupakan agen pembangunan. Yang berikutnya adalah pelaku rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi disebut juga dengan konsumen atau kita, ya, masyarakat. Konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga konsumsi membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Apa peranan rumah tangga konsumsi? Peranannya, sebagai konsumen, rumah tangga konsumsi berperan mengkonsumsi, menghabiskan, memakai barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang berikutnya, pemasok atau pemilik faktor produksi. Rumah tangga konsumsi juga pemilik atau pemasok faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kalau tidak ada tenaga kerja dalam perusahaan, otomatis perusahaan juga tidak bisa berjalan. Ya. Oke, faktor produksi yang ditawarkan pada perusahaan, apakah itu? Ya, tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian atau skill. Nah, ini adalah yang ditawarkan kepada perusahaan. Sebagai pemasok, rumah tangga konsumsi berhak menerima imbalan. Iya, setelah kita bekerja di perusahaan, otomatis kita akan mendapatkan, misalnya, sewa tanah, ya, bagi yang menyediakan tanahnya. Kita punya tanah, kita kasih disewakan, akhirnya kita dapat bagian upah dan gaji, ya, bagi yang menjadi tenaga kerja di perusahaan. Bunga dan modal bagi yang memberikan modal. Ya, laba bagi yang menyerahkan keahliannya. Nah, rumah tangga negara atau pemerintah, ini pelaku ekonomi yang ketiga. Tidak ada perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintahnya. Sedikit banyak pemerintah berperan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah juga merupakan pelaku ekonomi. Salah satu di Indonesia, peran pemerintah sangat berarti. Kenapa? Karena pemerintah campur tangan dalam perekonomian. Ya, salah satu contohnya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, ada dalam pasal 33. Oke, kita lanjutkan dulu. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Satu, sebagai pengatur. Satu, sebagai pengatur. Ya, pemerintah harus mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak. Yang pengatur. Yang kedua, pemerintah sebagai konsumen juga. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa, antara lain peralatan kantor pada instansi yang diperlukan. Yang ketiga, pemerintah bisa juga sebagai produsen. Pemerintah juga bertindak sebagai produsen dengan menjalankan berbagai perusahaan milik negara, khususnya produksi barang dan jasa yang vital bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat, seperti perusahaan air minum, listrik, tambang minyak, beberapa bank, dan sebagainya. Ini adalah perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah. Nah, yang keempat, pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat ekonomi luar negeri. Jadi, masyarakat di luar negeri termasuk pelaku juga. Berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri. Kerjasama tersebut tidak hanya berupa perdagangan, namun juga dapat berbentuk pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Masyarakat ekonomi luar negeri pada dasarnya merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi luar negeri seperti ekspor-impor barang dan jasa. Jadi kita bisa mengimpor dari luar negeri, bisa juga mengekspor barang ke luar negeri. Bentuk hubungan antara suatu perekonomian dengan masyarakat luar negeri sebagai berikut. Perdagangan. Perdagangan luar negeri dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Berbagai produk dalam negeri yang dibutuhkan oleh negara lain apabila diekspor akan mendatangkan keuntungan berupa devisa.
Ya. Pertukaran tenaga kerja. Suatu negara yang mempunyai kelebihan tenaga kerja dapat mengirimkan ke negara lain yang membutuhkan. Penanaman modal. Masyarakat suatu negara juga dapat menanamkan modalnya di negara lain untuk mengelola usaha. Pinjaman. Pinjaman luar negeri sangat berguna untuk secara cepat mengatasi masalah perekonomian dalam negeri yang sudah mendesak. Bantuan. Berbeda dengan pinjaman yang berarti hutang dan harus dikembalikan. Semua negara sewaktu-waktu membutuhkan bantuan dari luar negeri. Jadi bantuan katanya beda dengan pinjaman. Kalau bantuan tidak perlu dikembalikan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Dan Bapak minta kalau ada tugas dikerjakan. Nah, itu adalah sebagai timbal balik nanti kamu akan mendapatkan nilai. Jadi saya sampaikan ini materi Bapak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.